إلا الله لا إله Bismillahirrahmanirrahim. إلا Assalamualaikum الله. warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala, alhamdulillah pada hari ini Allah pertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat dan kita tetap Allah Ta'ala karena nikmat iman dan Islam yang Allah anugerahkan kepada kita beserta nikmat kesehatan dan yang lain-lainnya. Salat beriring salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira wa ba'd. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita kemarin sudah menyinggung sedikit tentang membahas berkaitan dengan Covid. Di sini sengaja kami menetapkan satu tema yaitu berkaitan dengan tawakal dan tawakul. Apa perbedaan tawakal dengan tawakul? Tawakul dengan tawakul. Jadi ada yang satu menggunakan alif setelah huruf waw itu tawakul dan yang satu lagi adalah tawakkul. Kaf yang bertasydid tanpa alif setelah waw. Ikhwati fiddin rahimakumullah, yang satu tawakkul adalah bertawakal kepada Allah dengan benar, yaitu dengan menyerahkan diri dan bersandar hanya kepada Allah Ta'ala, serta mengusahakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dari sebab-sebab dan ikhtiar yang kita lakukan. Sementara tawakul adalah, kemarin kita singgung bagaikan seorang yang meninggalkan untanya tapi tidak mengikatnya tanpa usaha, dia bertawakal, dia mengaku bertawakal kepada Allah. Dilihat dari dalil, antara dua dalil, satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-jam'u bainad dalilaini, menggabungkan antara dua dalil, ataupun al-amal bima taqtadihil adillah kullaha mustami'ah, al-jam'u bainal adillah, jadi mengumpulkan semua dalil dan mengamalkan sekaligus tanpa meninggalkan sebagiannya. Kemarin kita sudah singgung ada hadis dari riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la adwa wa la tiarah. Tidak ada adwa, tidak ada penularan penyakit. Dan tidak boleh ada tiarah, itu merasa sial dengan ada tanda ini, membuat cicak dan lain-lain sebagai tanda sesuatu yang menyebabkan kita sial atau apa. Itu juga tidak disebutkan oleh Nabi SAW, itu termasuk yang dilarang. Sementara dalam kitab Sahih Al-Bukhari ada himbauan tegas dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya penyakit nampaknya bisa saja menular. Kalau dilihat dari hadis ini. Hadisnya apa bunyinya? Firra minal majzumi firaraka minal asad. Menjauhlah engkau dari kusta lepra, engkau sebagaimana engkau menjauh dari terkaman singa. Kemarin kita sudah singgung. Kalau singa mau menerkam kita, tentu kita berusaha untuk menjauh darinya. Nah, hadis ini secara ringkas mungkin kita lihat bahwasanya hadis Sahih Bukhari ini menyebutkan tentang bahwasanya penyakit yang menular itu ada. Sementara dalam hadis Sahih Muslim dikatakan tidak ada yang namanya penyakit menular. Jadi yang benar yang bagaimana? Penyakit itu ada yang menular atau tidak? Nah, maka di sini sudah kita singgung juga kemarin bahwasanya kalau kita temukan dalil-dalil yang nampaknya secara lafaz kok kontradiksi, tapi secara maksud ternyata bisa saja dia tidak kontradiksi. Di sini kita coba memahami konteks yang dibicarakan dari masing-masing dalil. Maksud dari la'adwa tidak ada penularan penyakit. Maka pada hakikat yang dimaksud adalah berkaitan dengan tauhid kita, yaitu tidak ada yang penyakit menular dengan sendirinya, karena orang-orang jahiliyah dahulu menganggap bahwasanya siapa yang duduk di samping orang yang sakit, maka pastilah dia tertular. Dan ini juga kita dapat lihat dari KDP yang langsung kontak dengan orang-orang yang COVID-19 dengan positif, ternyata juga tidak tertular penyakit itu. Selain itu ada juga mereka yang tertular. Maka di sini kita pahami bahwasanya tidak ada penyakit menular dengan sendirinya kecuali apa yang diizinkan oleh Allah itu berlaku. Dan dalam satu hadis yang lainnya tadi disebutkan bahwasanya kita disuruh menjauh. Syekh Muhsin Kiti menyebutkan bahwasanya penafian dalam hadis tadi bersifat umum. Maka bukankah memang ada beberapa jenis penyakit yang tidak menular dan penyakit itu tidak menular kecuali dengan izin Allah? Maka hadis firro minal majzum, menjauhlah engkau dari kusta, orang yang terkena kusta, menurut beliau ini bersifat khusus dan membicarakan salah satu jenis penyakit yang harus dijauhi.
Ikhwani fiddin rahimakumullah, sebagian ulama mengkhususkan bahwasanya kita disuruh menjauh dari penyakit, ada yang namanya penyakit menular dengan izin Allah Ta'ala. Tetapi sebagian ulama mengatakan dari penyakit-penyakit yang sifatnya menyebar dengan mudah, itu juga tetap berlaku dengan izin Allah. Dengan dalil ini disebutkan bahwasanya kita harus menggabungkan dan mengamalkan semua dalil, maka kita pahami bahwasanya yang satu, kita disuruh berikhtiar tetap, selain kita juga bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya kecuali dengan izin Allah, tetapi kita juga diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha untuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakan kita, sebagaimana dalam kaidah agama juga disebutkan tidak ada yang boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Maka di sini ada dua sikap yang kita tidak boleh berlebihan dan mubalaghah. Maka kita harus preventif terhadap sikap ini, sikap berlebih-lebihan, over, mubalaghah. Maka tak boleh kita mengatakan bahwasanya penyakit itu pasti tidak akan menular, dia akan menular juga dengan izin Allah Ta'ala. Tetapi kita juga diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha dengan menempatkan diri menjauhi penyakit-penyakit yang menular itu. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa firridha wal inayah wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.